yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Presbiter yang bertugas di GBIB Jemaat Efrata Tobuali menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah hari Minggu kelima sesudah Pentakosta yang dirangkaikan dengan penutupan kegiatan bulan Pelkes GBIB. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Evi Rumanggit Sebua. Dalam kebersamaan merawat jejaring sosial dan ekologi, kita mengingat pelayanan dan kesaksian GBIB. Allah hadir di wilayah pedesaan menjadi tanda bahwa pelayanan dan kesaksian GBIB pun menyentuh masyarakat, petani, dekat dengan kawasan hutan, erat dengan sektor perkebunan dan perikanan. Dan kita memiliki pos Pelkes yang mewartakan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan. Jemaat, Allah hadir di tengah penyintas kekerasan dan ketidakadilan, menjadi tanda bahwa pelayanan dan kesaksian GBIB pun menjadi tempat aman bagi yang terhimpit karena hegemomi, dan kita memiliki pelayanan masyarakat kota industri PMKI yang merangkul yang tersisih, yang termarginalkan, yang papah dalam stigma golongan masyarakat terendah. Gereja tanpa pelayanan, maka matilah persekutuan. Gereja tanpa kesaksian, maka hampalah pekabaran Injil. Saat ini dalam kebahagiaan hidup umat yang beriman kepada Kristus, kita mengarahkan hati dalam bakti ibadah dan akan kembali pulang mengarahkan hati kepada dunia, menjalankan pelayanan dan kesaksian sehari-hari. Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah
jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam kitab Mazmur 34 ayat 9 yang menyatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita." Dan menyertaimu juga. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Rahim, kami mengaku dosa ketika dalam hidup persekutuan, tindakan pelayanan dan kesaksian tidak dijalani dalam ketulusan dan kejujuran, bahkan tidak jarang tidak menyentuh saudari-saudara kami yang paling membutuhkan. Kami mengaku bersalah ketika pelayanan dan kesaksian hanya dilandaskan pamrih karena ingin mendapatkan berkat lebih darimu. Bahkan tidak jarang pelayanan dilakukan hanya karena ingin pamer dan dipuji. Ampunilah kami ketika pelayanan dan kesaksian hanya ungkapan kata-kata tanpa perbuatan nyata. Tuhan kasihanilah, Kristus
setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 yang menyatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 5 yang menyatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah kami yang maha baik. Biarlah segala yang bernafas selalu memuliakan namamu. Kami umatmu mengucap syukur karena hanya atas pengasihan dan perkenaanmu semata kami dapat memasuki bulan yang baru. Bulan yang dipenuhi rahmat, cinta, kasih, dan berkat-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, pegang selalu tangan kami, jangan tinggalkan kami yang ingin setia kepada firman dan perintah-Mu. Karena melaluinya kami akan dapat berjalan meniti hidup dan kehidupan kami. Kami dapat selalu kuat melalui bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah kami yang penuh kasih. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami mengerti dan pahami, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Bersabdalah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca Mazmur ini secara bergantian. Saya yang kalimatnya tertulis keluar, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kalimatnya tertulis ke dalam. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan kita sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, secara keseluruhan bagian perikop firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama pada pagi hari ini bertujuan untuk memotivasi dan mendorong kita semuanya agar hidup dengan integritas dan dalam kekudusan. Memotivasi kita semua untuk hidup dalam ketaatan dan mencintai serta menghormati perintah-perintah dan hukum-hukum Allah sebagai jalan menuju kebahagiaan hidup dan terberkati. Mengapa pemazmur menuliskan hal-hal tersebut? Apa sebenarnya yang tengah dialami oleh pemazmur? Apa pengalaman dari pemazmur sehingga ia dapat menuliskan hal tersebut? Yang pertama, pemazmur mungkin tengah menghadapi tantangan, pergumulan, dan godaan untuk melanggar perintah-perintah Allah. Yang kedua, pemazmur berusaha untuk mengatasi keinginannya dan berusaha untuk menghindari diri dari godaan dan kesalahan. Oleh karena situasi yang tengah dihadapinya, pemazmur berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemazmur tekun mencari serta mematuhi hukum-hukum Allah dengan jalan menyatakan kerinduannya untuk hidup dengan jujur dan setia kepada perintah dan hukum Tuhan. Pemazmur menyadari pentingnya hidup yang benar dan terus berusaha untuk terlepas dari godaan, dari kesalahan yang mungkin menghampirinya. Di tengah menghadapi tantangan, pergumulan, dan godaan,
Pemazmur berharap mendapatkan teguran. Pemazmur berharap mendapatkan tuntunan dari Allah agar mendapatkan hikmat dan petunjuk darinya melalui perenungan akan firman Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perikop firman Allah pada pagi hari ini ingin mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya hidup dalam ketaatan dan terberkati yang datang melalui kecintaan akan firman Allah. Serta bukan hanya sebatas membaca dan mencintainya saja, akan tetapi firman Allah dan perintahnya itu harus mau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di bawah terang bimbingan Roh Kudus. Dalam segala situasi dan kondisi yang kita sedang alami, baik di tengah situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, tidak baik, penuh pergumulan dan tengah mengalami berbagai tantangan, hambatan serta kesulitan, ataupun sebaliknya, kita harus taat kepada firman dan perintah Allah. Lalu yang kedua, melalui pengajaran firman Allah pada pagi hari ini, kita semua diingatkan bahwa kebahagiaan dan hidup yang terberkati terletak dalam hidup yang sungguh-sungguh mencari Allah dan taat terhadap firman-Nya. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan cinta kepada Allah supaya kita dapat menikmati kebahagiaan yang sejati bersamanya dan di dunia ini dan untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua pada saat ini, atau mungkin ada yang bertanya dalam hatinya, benarkah firman Allah ini? Sedangkan dalam kenyataan hidup di dunia ini yang tidak taat dan tidak mencintai firman Allah dan tidak menjalankan perintahnya, hidupnya baik-baik saja, bahkan mungkin hidupnya lebih baik dan lebih sejahtera dan lebih kaya dari hidup saya. Benar ya Bapak Ibu ya? Pasti pertanyaan itu ada dalam benak Bapak Ibu dan kita sekalian. Perbedaannya terletak pada apakah Bapak Ibu dan kita sekalian mempunyai tujuan hidup yang sama dengan yang telah Allah berikan kepada kita. Masih ingat Bapak Ibu apa tujuan hidup dan cara hidup yang telah Allah berikan bagi kita semua? Ada yang bisa menjawabnya? Ya Kak Esther, bagaimana? Ya, itu ya. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Lalu cara hidup yang Allah ingin untuk kita lakukan bagaimana? Ya Mona? Memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan tujuan hidup. Memuliakan Allah adalah cara hidup. Itu ya. Jadi tujuan hidupnya kita diam di dalam rumah Tuhanku seumur hidupku. Maka aku harus hidup dengan cara memuliakan Allahku. Nah, itu ya. Jadi jikalau Bapak Ibu dan kita sekalian ingin hidup dengan cara dunia, akhirnya Bapak Ibu sudah mengetahui sendiri. Jikalau Bapak Ibu dan kita sekalian ingin hidup bersama dan di dalam Allah hanya satu, hiduplah dengan cara yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak di sekitar kita ada yang lebih berhasil dan lebih baik hidupnya daripada kita. Jangan silau dan jangan iri.
Berdoalah bagi mereka supaya melalui segala kelebihan yang ada pada mereka, Allah mau mengetuk hati mereka untuk sadar bahwa apa yang mereka miliki bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi sesama di sekitar mereka. Kalau kita merasa kekurangan, jangan berkecil hati dan sedih, melainkan tetaplah bersungguh-sungguh, taat akan firman-Nya dan perintah-Nya. Teruslah mencari Allah, bersemangatlah terus dalam berusaha, supaya melaluinya mata Allah akan tertuju kepada dirimu, dan Allah akan menurunkan berkat-Nya yang melimpah dalam usahamu. Ketika Allah menegur dirimu dan seisi rumahmu, jangan perkeras hatimu, karena Allah selalu ingin yang terbaik bagi umatnya, bagi dirimu. Maka sadarlah, terimalah dan berubahlah segera sebelum waktu yang tersedia untukmu habis. Allah tidak akan pernah meninggalkan dirimu, dan cinta kasih-Nya tidak akan pernah mempermalukan dirimu dan seisi rumahmu. Ingatlah, dalam setiap keberadaan kita ada kuat kuasa nyata di dalamnya, dan setiap keberadaan kita bukan tergantung atas kuat dan hebat serta pintarnya kita. Dan kita pun saat ini sebagai jemaat Tuhan, di segala keberadaan kita, lihat, bukankah kuat dan kuasa Allah nyata atas hidup dan kehidupan kita sebagai pribadi dan sebagai persekutuan? Allah sendirilah yang telah menumbuhkan cinta dalam diri Bapak Ibu dan kita sekalian untuk mencintai rumahnya ini, GPIB Efrata Toboali. Dan Allah sendirilah yang telah memampukan Bapak Ibu dan kita sekalian untuk mau menopang dan mendukung pelayanan dan kesaksian di jemaat yang kita cintai ini, di GPIB Efrata Toboali. Allah sendiri jugalah yang telah mengirimkan dan akan mengirimkan orang-orang yang mau membantu jemaat ini supaya dapat menjadi kemuliaan bagi namanya. Mari Bapak Ibu dan kita sekalian, jangan lengah, jangan undur semangat kita. Kuasa Allah nyata dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu serta kita sekalian. Masihkah kita mau meragukan Allah? Mari kita semuanya taat kepada firman dan perintah-Nya. Mari kita setia untuk mau selalu mencari Allah dalam setiap peribadahan yang kita lakukan dengan penuh ketulusan dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Mari kita semua selalu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala perasaan dan pikiran serta perbuatan-perbuatan yang melawan Allah, yang akan mendukakan hati Allah. Mari Bapak Ibu dan kita sekalian, kita perkuat persekutuan kita ini, kita perkuat persaudaraan kita, supaya melaluinya hidup pribadi dan keluarga serta persekutuan kita akan mendapatkan perkenaan Allah, sehingga kita bahagia bersama Allah sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua warga jemaat GPIB Efrata Toboali, para simpatisan, para donatur yang selalu setia mendukung pelayanan dan kesaksian di GPIB Efrata Toboali.
Mari kita bersateduh sejenak. Kita nyanyikan apalah arti ibadahmu. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dari atas mimbar ini hamba memohon padamu, izinkanlah jemaat-Mu untuk merasakan
surga yang Tuhan janjikan. Izinkanlah jemaatmu untuk memiliki hati Kristus, sehingga cinta kasih Allah akan tertanam secara utuh di dalam hati jemaat Tuhan, sehingga hubungan jemaat baik sebagai suami istri, orang tua dengan anak, mertua dan menantu, opa dan oma bersama dengan para cucu, semuanya ini Tuhan boleh terjalin dalam kemesraan, boleh terjalin dalam kebersamaan, boleh terjalin dalam kerinduan untuk terus topang menopang, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga pergumulan berat apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, tidak ada satu orang pun yang merasa harus berjuang sendirian. Tidak ada satu orang pun juga yang harus merasa ditinggal, bahkan hidup dalam kesengsaraan. Tetapi Tuhan, ketika cinta itu nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan, maka surga itu akan nyata di dalam kehidupan jemaat Efrata Toboali, sehingga jemaat Tuhan ini akan semakin Tuhan kuatkan, akan semakin Tuhan kokohkan dan teguhkan. Seberat apapun tantangan dan pergumulan hidup yang harus mereka hadapi, mereka akan berdiri dengan tegar. Mereka akan terus saling menguatkan dan bahkan membantu sesamanya. Dan yang paling terutama Tuhan, jemaatmu akan memiliki kerinduan yang besar untuk mencari kebenaran Allah melalui kecintaan membaca firman Tuhan, melalui kecintaan untuk terus menjaga merawat rumah Tuhan ini dengan semua keberadaan mereka. Karena itu Bapa yang maha baik, kasih-Mulah yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan jemaat ini, sehingga mereka di tengah-tengah keberadaan mereka masing-masing, jemaat Tuhan dapat menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan dari dalam wajah mereka dan kehidupan mereka terpancarlah kemuliaan Allah di setiap tempat yang mereka datangi, sehingga ada damai sejahtera yang dirasakan oleh setiap orang yang berada di dekat mereka. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi warga jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Apakah oleh karena sakit penyakit ataupun oleh karena usia yang lanjut. Kami teringat pada kakak kami Elsa Legi. Engkau melihat dia Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam ketidakberdayaannya. Engkau terus menjaga dia Tuhan melalui kasih sayang keluarga Legi yang terus menjaga merawatnya di dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah keluarga ini, kasihilah keluarga ini, dan biarlah melalui kehadiran mereka kakak Elsa dapat melihat wajah Allah yang terus hadir di dalam kondisinya yang lemah. Dan biarlah Bapa, jikalau Tuhan izinkan, minggu depan kakak Elsa boleh menerima sakramen perjamuan kudus yang akan semakin menguatkan hatinya, yang akan semakin menguatkan tubuhnya,
darah dan tubuh Kristus menyatu di dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, Bapak Rehabeam dan Ibu Elizabeth, Bapak Chen Namyam dan Ibu Naomi, Bapak Mardi dan Ibu Paini, Bapak Kapmen dan Ibu Chen Suimu dan Ibu Josina. Engkau berkatilah para orang tua kami ini Tuhan. Secara khusus bagi Oma Chen Suimu, Engkau melihat bagian tubuhnya Tuhan. Karena dia tergeletak di tempat tidur, punggungnya mulai luka. Punggungnya mulai banyak ruam dan merah-merah ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat perjuangan orang tua ini. Kasihilah dia Tuhan, menurut kasih setiamu. Kuatkanlah Ibu Muklan, anak terkasih yang Tuhan tempatkan di sisi kedua orang tuanya, yang terus dengan penuh kesetiaan menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Engkau melihat kelelahan tubuhnya Tuhan, kelelahan hatinya. Karena itu ya Tuhan, pakailah kami jemaat-Mu agar dapat menopang keluarga ini. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kami ada bagi mereka, sehingga mereka dapat merasakan uluran tangan kasih Tuhan. Berkatilah para orang tua kami ini, berkatilah seluruh anak, cucu, menantu yang dengan penuh cinta merawat mereka. Cukupkanlah kebutuhan mereka dan bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu bagi tiap-tiap keluarga. Kami pada saat ini mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk Ibu Maria Manalu. Kemarin tanggal 1 Juli, Tuhan menambahkan dan mempercayakan satu lagi usia baginya. Engkau berkati ia Tuhan. Engkau tanamkan hati Kristus di dalam hidupnya, sehingga melalui berkat-Mu, Ibu terkasih akan terus mampu tegak berdiri dan bertelut di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi suami dan anak-anak terkasih yang telah Tuhan percayakan dalam hidupnya, dan mampu menjalankan tugas tanggung jawab sebagai sekretaris Pelkat PKP di jemaat ini. Engkau kuasailah hidup dan kehidupannya Bapa, sehingga semua harap dan cita-citanya dan semua impiannya Tuhan boleh nyatakan menurut kasih setiamu. Biarlah ia terus mengucap syukur atas kasih Tuhan, dan ia boleh melihat kuasa Tuhan nyata di dalam hidupnya, dan keluarganya boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Saat ini Bapak, kami mau berdoa bagi para simpatisan dan bagi para donatur. Bapak Samosir, Ibu Helni Jebua bersama suami terkasih Bapak Reza, Ibu Kiki. Mereka adalah para simpatisan yang terus beribadah di rumah-Mu ini. Engkau berkati mereka Tuhan menurut kasih setiamu. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Huta Julu, Buru Pasaribu. Mereka saat ini tinggal di Jakarta. Sekalipun kedua orang tua kami ini telah tiada, tetapi mereka telah mewariskan cinta kasih Kristus kepada anak terkasih yang terus mengingat akan rumah Tuhan ini, terus memperhatikan rumah Tuhan ini, dan ia telah mempersembahkan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Engkau Bapa yang akan terus memberkatinya di dalam kehidupannya. Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhannya
di dalam hidupnya. Engkau berikan Bapa yang terbaik menurut kasih setiamu, yang akan terus mendukungnya untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu mengingat akan pelayanan dimanapun ia berada. Tuhan sertai ia di dalam setiap perjalanan kehidupannya, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, dalam pendidikan yang tengah ia tempuh pada saat ini. Kami berdoa bagi kegiatan kami sepekan ini Tuhan, Engkau jaga, pelihara, dan mampukan kami di dalam menjalaninya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang mempersiapkan pemilu untuk tahun yang akan datang. Engkau jaga agar bangsa dan negara kami ini senantiasa berada dalam kondisi yang kondusif. Berikanlah hikmat kepada setiap orang yang sedang berproses di dalamnya. Kami serahkan Pemda Kabupaten Bangka Selatan, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Engkau berkati mereka di dalam setiap derap langkah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk menata kelola Bangka Selatan ini, sehingga apa yang sedang dipersiapkan untuk kemajuan Bangka Selatan, untuk kesejahteraan masyarakat, satu persatu boleh terrealisasi dalam kebaikan. Kami berdoa bagi TNI Polri dan Nakes, secara khusus untuk Bapak Franky dan Ibu Natali yang Tuhan tempatkan di jemaat ini. Kiranya kasih setia Tuhanlah yang akan selalu memberkati mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk persiapan Pelkat PKB yang akan mengikuti Temu Karya Sinodal 2023 Pelkat PKB di Pulau Batam. Dan Tuhan melihat kebutuhan biaya yang cukup besar. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mencukupi biaya ini, sehingga ketika kami boleh beranjak dan mengikuti seluruh acara yang ada, Pelkat PKB boleh belajar lebih banyak lagi tentang apa itu PKB dan bagaimana kehidupan PKB dan peranannya di dalam gereja. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Gerakkanlah hati para donatur yang telah kami hubungi, agar mereka dapat membantu kami menyumbangkan dana yang kami butuhkan. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menggerakkan mereka Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh presbiter yang bertugas, Bapak Huta Soit, Ibu Siagian, Ibu Sriwiji Utami, Ibu Mike Dekelio. Kami berdoa bagi Bapak Paulus selaku organis, Ibu Grace selaku pemandu lagu, Bapak Sembiring dan Saudari Hana yang ada di multimedia. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi anak kami Dina, Mona, keluarga Bapak Urip bersama istri terkasih Kak Esther dan anak terkasih Otniel. Kami berdoa bagi Bapak Edward dan anak terkasih Samuel. Kami berdoa bagi Mama Tristan. Kami berdoa bagi anak kami Michaela. Kami berdoa bagi anak kami Eleanor. Hari ini Tuhan mereka hadir. Mereka datang ke dalam rumah-Mu ini dengan penuh sukacita, juga dengan membawa berbagai macam pergumulan dalam hidup mereka dan juga sukacita dalam hati mereka. Berkatilah mereka di dalam setiap derap langkah pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Kami juga Tuhan teringat akan rangkaian acara Pelkes di GPIB yang boleh berlangsung dalam kebaikan. Biarlah semuanya itu mendatangkan berkat bagi GPIB dan seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Dan HUT Yapendik ke-42 yang kami rayakan pada hari ini, Engkau berkatilah seluruh pengurusnya, baik di tingkat sinodal, di tingkat mupel maupun di tingkat jemaat, agar semuanya boleh bersinergi bersama-sama untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh anak didik
yang ada di bawah naungannya Pendik. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga teringat kepada Bapak dan Mama Julianto bersama keluarga yang saat ini sedang pulang kampung. Bapak Situmorang bersama dengan keluarga yang saat ini beracara di Pangkal Pinang. Engkau sertailah di dalam setiap perjalanan mereka, agar mereka dapat kembali ke kota Tobuali dengan penuh kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Mari dengan sukacita memberi kepada Tuhan. Dengarlah pesan firman Tuhan dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji Ria
Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergilir ganti. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber berkat. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda syukur atas anugerah-Mu. Bulan Pelkes GPIB berakhir sudah, akan tetapi pelayanan dan kesaksian kami tak akan berhenti. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu kedua sesudah Pentakosta 2 Juli 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Ephrata Tubuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu kelima sesudah Pentakosta menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi dalam menjaga ketertiban dalam ibadah, seluruh warga jemaat yang beribadah dimohon kerjasamanya untuk menjaga ketenangan dengan tidak keluar masuk ruangan selama pelaksanaan ibadah dan tidak menggunakan handphone untuk membaca hal lain atau bermain serta mematikan nada dering. Perjamuan Kudus pertengahan tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 9 WIB di GPIB Ephrata Tubuali. Dimohon seluruh warga sidi jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Majelis jemaat diharapkan mendata warga jemaat atau simpatisan yang sakit atau usia lanjut yang akan dilayani di rumah atau rumah sakit. Bagi Bapak Ibu jemaat dapat menghubungi majelis pendamping apabila membutuhkan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit buat Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit ataupun yang sudah lanjut usia. Demikian disampaikan. Kelas katekisasi reguler, seluruh peserta kelas katekisasi reguler diharapkan menyerahkan hasil tugas yang sudah diberikan paling lambat tanggal 9 Juli 2023. Jadwal persiapan majelis jemaat bertugas dan pelayan PA dan PT serta jadwal ibadah rumah tangga dan perkat sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat. Bidang kermasa, pertemuan PKAG Bangka Selatan bulan Juli 2023 akan dilaksanakan pada hari Senin 3 Juli 2023 pukul 15 WIB sampai dengan selesai, bertempat di GPIB Ephrata Tubuali. Majelis jemaat diharapkan dapat mengikuti pertemuan tersebut di atas. Demikian diinformasikan. Bidang PPSDI, kegiatan temu karya sinodal Pelkat PKB GPIB 2023 Batam Kepulauan Riau berdasarkan hasil rapat koordinasi BPMUPEL GPIB di Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua 3 PHMJ dan Ketua Pelkat PKB dari 8 jemaat di MUPEL GPIB di Kepulauan Bangka Belitung tentang kegiatan temu karya sinodal Pelkat PKB GPIB 2023 di Batam Kepulauan Riau diputuskan untuk mengutus 9 orang yang terdiri dari 3 orang tim ofisial dan 6 orang peserta kaum bapak. Utusan GPIB Ephrata Tubuali terdiri dari 3 orang, yaitu KMJ, Ketua PKB, dan Bapak Tucele Rumagit. Demikian disampaikan untuk mendapatkan dukungan dari jemaat. Bidang PEK, iuran tetap bulanan atau ITB dan iuran diakonia jemaat. Majelis jemaat telah menerima iuran tetap bulanan dan diakonia dari warga jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi serta kerjasama yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Bidang infokom, sidang majelis jemaat triwulan pertama. Sidang majelis jemaat triwulan pertama akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat gereja, agenda yang pertama evaluasi triwulan pertama, yang kedua rencana pelaksanaan program kegiatan triwulan kedua, yang ketiga Warnasari. Dihimbau agar seluruh majelis jemaat untuk hadir dengan membawa buku program kegiatan 7 anggaran GPIB Jemaat Ephrata Tubuali 2023 sampai dengan 2024. Demikian disampaikan dan pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan resmi. Bidang litbang,
Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Pendeta Evi Rumagit Jebua telah mendonasikan dana sebesar Rp500.000. Tuhan Yesus memberkati keluarga Pendeta Evi Rumagit Jebua. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GPIB Ephrata Tubali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, diakonia, syukur, jemaat simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan mading di depan konsistori. Demikian warta jemaat minggu kelima sesudah Pentakosta 2 Juli 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Ephrata Tubali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Saya ingin menjadi pemain futsal profesional. Saya ingin menjadi seorang programmer. Saya mau jadi pilot. Saya akan menjadi pengacara. Halo, nama saya Mersilia. Cita-cita saya menjadi apoteker. Halo, perkenalkan nama saya Mega. Cita-cita saya menjadi guru. Halo, perkenalkan nama saya Alfiana. Saya mau jadi koki. Yapendi GPIB hadir untuk menjadi berkat bagi anak-anak ini. Menyongsong usia ke-42 tahun ini, kami mengajak keluarga besar Yapendi dan keluarga besar GPIB untuk bersama-sama terus bergerak meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi, dan kapasitas agar mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat berpikir secara kritis, kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Dirgahayu Yapendi GPIB, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat, marilah berdiri. Pergilah, lakukanlah panggilan dan pengutusanmu dalam pelayanan dan kesaksian sehari-hari. Tuhan mengutusmu. Kita lah penjaganya.
hati dan pikiranmu kepada dunia milik Allah, dan pulanglah disertai berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.